Kita nggak punya gunung, kita nggak punya laut, tapi kan tingkat PAD-nya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bisik Mamu. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam podcast Bisik Mamu. Bicara sih sama kamu. Teman Bisik Mamu, tetap waspada karena COVID masih ada. Jadi protokol kesehatannya wajib untuk dijaga. Memakai masker, menjaga imunitas tubuh kita, dan mengurangi kerumunan. Oke ya teman Bisik Mamu. Teman Bisik Mamu, hari ini saya kedatangan tamu. Ya, masih sekitar permasalahan Kota Bekasi. Seorang kader milenial Partai Golkar Kota Bekasi, sekaligus anggota tim percepatan pembangunan Kota Bekasi atau PM4. Kita kenalan nih, siapa sih dia? Bernama Adi Yunsyah atau biasa disebut Bang Monel. Halo, apa kabar Bang Monel? Baik, Mbak Dona, Dona aja ya. Iya, Baik Dona. Boleh Sheila, boleh Dona. Sheila. Oke. Sheila deh biar lebih asik. Ya. Lebih asik. Terus dari mana nih hari ini? Aktivitasnya penuh? Muter-muter. Aduh. Dari melihat pohon. Makin rindang apa? Ya makin macet ya Bang ya jalannya. Ya kalau nggak macet bukan kota lah. Oh iya betul ya. Iya kan semua punya daya beli yang bagus kan warganya meskipun di pandemi tapi alhamdulillah semua bertahan, semua di Kota Bekasi masih bisa usaha, ya, betul. daya belinya masih bisa bagus kan gitu. Nah itu kemudian ya alhamdulillah semua berkat kerja bareng-bareng gitu. Iya. Sabarnya bareng-bareng. Ya. Iya Bang. Pak Wali kemarin datang ke sini Bang. Oh iya. Bahas juga tuh tentang masalah pandemi. Nah menurut Abang nih, Abang seorang generasi milenial dari kader Golkar ini melihat kinerjanya seorang wali kota bagaimana? Masya Allah kalau ditanya itu ya. Karena kan dia dari Golkar juga nih, makanya saya tanya. Sebenarnya kalau nanyanya terkait dengan komitmen Pak Rahmat Effendi itu Bang Pepen ya, itu bagusnya memang jangan nanya ke kader Golkar atau ke seperti saya gitu kan. Justru tanya ke warga sejauh mana kemudian seorang Bang Pepen itu mendedikasikan dirinya selama ini dari proses dulu masih sebagai ketua DPRD, sebagai wakil wali kota, bahkan 2 periode menjadi wali kota. Memang orang yang lama nggak ke Bekasi gitu, atau yang menganggap dulu Kota Bekasi ini daerah penyangga atau pinggiran gitu, kalau pas masuk udah pasti tercengang gitu, loh ini Kota Bekasi beneran gitu. Gitu ya? Iya dong. Yang dulunya gelap kan gitu ya, sekarang terang, di mana-mana terang kan gitu kan. Ya? Mau ngapain aja ada di Kota Bekasi gitu. Kalau persoalan macet itu klasik lah ya. Namanya kota itu pasti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik itu juga akan ada dampak tentang transportasinya gitu. Betul. Tapi ya keren lah Bang Pepen, keren. Keren ya. Tanya aja orang sekota Bekasi Bang Pepen gimana kerjanya, pasti dibilang mantep. Oh gitu ya. Pakai B bukan pakai B, mantep. Pakai B. Kira-kira gitu. Nanti mungkin ini bukan hal yang berlebihan lah ya. Iya. Lihat contoh Mbak Dona. Gimana tuh? Saya nggak perlu sebutin masih Jabodetabek lah ya. Kalau kita masuk di kota A itu mentok bingung muter balik, ya kan? Buntu di sana nggak ketemu. Coba di Kota Bekasi. Iya. Salah masuk terus aja, ntar ketemu lagi jalan raya. Ya. Artinya kemudian Kota Bekasi ini memang semua berakses. Mau ke Jakarta gampang, mau ke Bandung gampang, kemana-mana ketemu jalannya. Terus karena memang Kota Bekasi ini kota kita nggak punya gunung, kita nggak punya laut, tapi kan tingkat PAD-nya tinggi. Karena apa? Karena memang kepercayaan investasi kan dari jasa yang ada itu kan. Orang usaha ada kepastian hukumnya, ada kepastian waktunya dan sebagainya. Daya belinya bagus gitu kan. Investor juga banyak bikin entah itu apartemen, entah perumahan. Itu membuktikan bahwa memang Kota Bekasi kota yang kota impian lah mungkin gitu ya. Meskipun masih banyak kekurangan itu hal yang lumrah namanya juga. Semua dalam proses penataan kan. Tapi tadi
kita nggak punya gunung, nggak punya laut, ya kan? Tapi kemudian Kota Bekasi secara pasti itu kemudian menata dirinya menjadi kota yang kemudian ya sangat ya mudah-mudahan visi ihsan itu tercapai. Artinya masyarakatnya toleran kan gitu kan, sense terhadap kotanya juga tinggi. Nah, tinggal kemudian nanti tingkat partisipasi publik terhadap proses pembangunan itu sendiri yang kemudian memang, dan itu terlihat ketika di Musrembang terus partisipasi baik para pengusaha maupun stakeholder yang ada juga terhadap pembangunan kota itu bagus lah. Ya Bang Pepen keren lah. Artinya selama beliau 2 periode setengah ya Bang ya? Ya. 2 periode setengah seorang Bang Pepen ini berarti benar-benar memberikan dampak signifikan baik ya. Punya komitmen. Oke, kalau nanyain komitmen, Abang saya tanya sebagai masyarakat deh, bukan jadi lagi kader Golkar ya saya tanya. Iya. Komitmen apa yang benar-benar programnya itu sudah tercapai menurut Abang? Ya begini. Ini di Undang-Undang Dasar 45 pun terkait dengan hak masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan ya. Waktu itu kita punya KS kan, kartu sehat. Oke, kartu sehat. Bayangin hati kita, jangankan keluarganya, ketika ada orang sakit, pas mau ke rumah sakit ditolak karena beban biaya, ya kan? Orang mau ke rumah sakit, bukannya kemudian sembuh malah makin sakit karena mikirin beban biaya. Dulu KS ada, warga yang kira-kira tidak terdaftar di BPJS di cover sama KS, dan nggak ada lagi cerita orang mau lahiran kayak orang sakit kayak kemudian harus meratapi, harus menunggu ya. Respon terhadap dia bukan hanya di RSUD tapi rumah sakit swasta yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah kota itu kemudian ya terbuka buat warga Kota Bekasi. Itu program konkret ya yang kemudian memang masuk pada basis kemanusiaan. Pendidikan pun sama. Nggak ada lagi cerita orang mau sekolah nggak bisa. Ada kartunya juga. Ada kartunya kan gitu. Nah, ditambah memang dengan program-program yang ada dari pemerintah pusat kan gitu. Terus bagaimana kemudian kita tahu ya waktu itu terkenal lah Bang Pepen ini kan tadi komitmen yang kemudian bagaimana menjadikan setiap warga Kota Bekasi ini sama. Dari latar belakang budaya maupun agamanya sama. Tinggal bagaimana kemudian kontribusi warga terhadap pembangunan di Kota Bekasi. Artinya itu semua menjadi modal kan, modal pemimpin di dalam meningkatkan pembangunan dari berbagai sektor yang dibutuhkan kan gitu. Ya artinya kalau kemudian sebagai masyarakat, saya kira kemudahan-kemudahan yang ada gitu di Kota Bekasi ini ya boleh diacungin jempol lah. Meskipun lagi-lagi catatan ada kekurangan, iya. Kita juga punya keterbatasan pastinya kan. Gitu. Tinggal kemudian kita melihat kepemimpinan Pak Rahmat ini di periode yang ini kan semakin menguat ketika infrastruktur yang di kota ini semakin diperbaiki gitu kan. Terus program layanan di beberapa sektor, contoh andaikan di rumah sakit RSUD ada program A, program B, program C dalam pemenuhan pelayanan. Di Sucapil andaikan orang nggak usah repot lagi. Artinya kan itu bagaimana kemudian pemerintah memberikan sebuah proses pelayanan yang memang bertujuan agar masyarakat Kota Bekasi bisa terlayani dengan baik dalam konteks hubungan dengan pemerintah gitu. Respon terhadap masalah-masalah warga cepat sekali nggak sih kalau Bang Pepen itu menanggapinya? Ya, Bang Pepen itu kadang orang ada yang nanya ke saya, itu beneran nomor WA itu punya dia sendiri? Dia punya dia sendiri. Ya beneran, ces aja saya bilang gitu kan. Itu dari ribuan orang japri itu ya dibalas sama beliau. Oh, dia sendiri yang balas? Bapak saya, Pak Bang Pepen yang balas, dan itu real gitu. Artinya kalau andekan ada kemudian, dan WA itu bukan WA yang hanya disimpan, di-keep oleh orang-orang tertentu, enggak, dipublis sama beliau. Oh, oke. Dipublis di grup-grup. Saya itu pegang ada 56 grup di WA ini. Hampir rata-rata ada nama beliau tuh, dimasukin secara sengaja oleh adminnya ya. Admin grup. Itu ada nomor beliau, dan itu gampang diakses oleh siapapun. Jadi kalau andekan ada aparatur kita gitu ya. Andekan nih ada yang neko-neko gitu,
mencela-mencela dalam pelayanan urusan tinggal dicapri langsung. Dan Bapak itu orangnya kalau urusan berteman, iya kita berteman. Tapi kalau urusan tugas kerja, you harus pegang disiplin itu. Dan ada konsekuensi, ada reward, tapi juga ada konsekuensi. Dan beliau kalau udah marah terkait kerjaan benar-benar marah. Oh gitu ya. Nggak ngeliat siapapun ya. Iya betul. Ya, benar. Tapi kalau berteman ya nggak ngeliat siapapun juga, berteman aja gitu. Itu namanya profesional. Profesional, Ya? beliau profesional banget. Oh keren, memang saya pernah ketemu memang dengan beliau di sini gitu kan, kita ngobrolin masalah sampah dan masalah kota Bekasi lah, karena memang dia yang punya kota Bekasi kan, tapi itu menarik lah. Cukup cerdas, walaupun kayaknya lelah sekali waktu datang ke sini Bang. Mungkin ya itu dia membalas WA yang banyak sekali dari masyarakat kan. Mungkin dipastikan ya, pasti dibalas. Persoalan ya wajar ya, ini kan hari ini sore baru masuk, buka nanti apa 12:30 pagi. Oh gitu ya? Beliau balas kan, atau subuh dibalas, pasti dibalas aja. Apalagi sifatnya memang urgent terkait dengan layanan, itu pasti. 24 hour kayaknya dengan handphone gitu ya. Luar biasa beliau. Semoga sih nanti berikutnya juga begitu juga gitu, maksudnya kalaupun dia ada, insya Allah ada rezekinya untuk naik dia menjabat ke, kan rencananya mau naik DKI 1 katanya. Mudah-mudahan ya, karena contoh pemimpin public figure yang luar biasa begitu kan Bang. Gini ya. Gimana? Kalau urusan gini, kan nggak semua ya, semua punya potensi. Tapi kan kemudian potensi itu kemudian didisiplinkan, kemudian membentuk sebuah karakter kepemimpinan gitu kan. Ya memang bukan malaikat, ada tentunya kekurangan, ada hal-hal yang kemudian katakanlah minusnya pasti ada, itu nggak mungkin. Beliau ini kan kalau kita bilang sebagai, ini bukan muji ya, boleh nanti diskusi yang lain. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa dalam ruang politik, dalam kepemimpinan dalam pemerintahan gitu, membangun relasi dengan berbagai pihak. Ini kan kita anggap bahwa beliau ini adalah salah satu anak bangsa lah ya, yang punya dedikasi, punya integritas, punya hal yang kemudian untuk bagaimana membuat sebuah perubahan-perubahan. Nah, tadi Dona Sheila sampaikan ada wacana, entah itu ada harapan juga dari yang lain, beliau bisa masuk ke jenjang yang lebih, karena kan beliau nggak mungkin lagi nyalon jadi wali kota kan. Ya saya kira sayang kalau sampai beliau nggak ada ruang itu, gitu, karena beliau punya komitmen itu gitu. Bahkan ada yang bercanda, teman saya kan banyak saudara, banyak pejabat di beberapa Kabupaten Bekasi, ada loh, Bang Pepen pindahin ke kabupaten aja katanya, biar jadi bupati, biar bener di kabupaten. Ini bercanda ya, mohon maaf. Ya tapi kan nggak mungkin kan gitu kan. Beliau memang harusnya, iya bener, biar nata nih gitu. Jangan bercanda lah, bener Bang Pepen bawa ke kabupaten biar ditata nih. Kota Bekasi nggak punya laut, nggak punya gunung aja bisa ditata gitu kan, dengan mengandalkan PAD dari jasa. Apalagi Kabupaten Bekasi kan gitu kan, yang punya laut, punya industri dan sebagainya. Itulah bercanda. Mudah-mudahan doa juga. Ya sayang kalau Pak Pepen ini punya segala pengalaman ini nggak ada ruang atau tidak masuk ke ruang itu gitu. Entah wakil, entah gubernur kan DKI, atau bahkan mau di mana kek itu. Karena memang beliau punya integritas luar biasa. Tapi kan seorang public figure, kalau dia integritasnya, apalagi kan dia seorang pejabat. Kalau dia hanya mementingkan integritas dirinya, tapi tidak mementingkan tim-timnya, itu juga akan sulit juga loh Bang. Oh iya. Jadi itu kan kesulitan timnya untuk membuat apa yang namanya dia punya program bisa tercapai. Nggak mungkin dia sendiri yang bisa berjalan gitu. Ya. Ukurannya apa? Ketika tadi dibuat sebuah kontradiksi, apa kemudian manfaatnya ketika seorang tokoh A, kata Bang Pepen, punya integritas yang tinggi, tapi kemudian timnya tidak. Ukurannya jelas sebenarnya. Ada seorang tokoh kemudian yang dengan kepeawaian, kemampuan dan komitmen itu akan mampu menciptakan yang disebut dengan kader atau follower atau yang loyal. Nah, Bang Pepen banyak kader yang loyal sama beliau. Artinya apa? Itu sudah terjawab. Kalau beliau nggak memperhatikan ruang itu, saya kira nggak banyak yang, dan bukannya di Golkar tok ya, di banyak warna lah. Beliau juga kalau tadi
beliau itu sangat proporsional lah menempatkan. Ada respek yang tinggi sekali ya dari berbagai warna. Berbagai begitu warna, ya. berbagai Bukan warna. cuma hanya satu warna karena dia di Golkar Bahkan saja. Sheila, bahwa ini saya sampaikan, apalagi saya sebagai warga Kota Bekasi, saya juga adalah kader dan pengurus partai Golkar. Kadang kita sebagai pengurus partai itu merasa ya Pak Pepen luar biasa bekerja untuk Kota Bekasi ini, dan orang tahu bahwa beliau adalah kader terbaik Golkar gitu. Kadang kan berharap warga dalam pesta demokrasi, dalam proses pileg kan berharap milih yang banyak kan Golkar gitu. Karena memang itu real kerja. Cuman kan kita Pak Pepen juga tidak kemudian memaksakan. Semua kembali pada pilihan hati, pilihan meskipun tadi jangankan warga, teman-teman ya kolega Bapak ya, entah di legislatif maupun di birokrat gitu kan, ya tahulah gimana komitmen Pak Rahmat. Meskipun beliau bukan malaikat ya, tetap orang lah, tetap orang. Benar. Dan melihat dinamika kota Golkar ini di Kota Bekasi, Bang Mona seorang kader Golkar ini, seorang generasi milenial juga pasti kenal dong Mate Ade ya. Waduh. Nah, itu kan dinamikanya luar biasa juga kan. Ya. Ada dualisme, ada pengakuan, ada dualisme. Gitu tuh? Nggak ada dualisme. Gimana sih itu ceritanya? Dualisme itu nggak berlaku. Nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Karena dualisme itu bisa terjadi di tubuh organisasi pada tingkatan top. Contohnya DPP pecah, itu baru ada dualisme. Contoh kayak KNPI ada, baru turunannya ke bawah. Kan DPP kita solid, Jawa Barat bagus dengan. Nah, Kota Bekasi nggak mungkin ada dualisme. Gak ada ya? Masuk ada mobil nggak pakai BPKB? Nah itu dia makanya. Bang Monel, saya itu kan ada waktu itu satu momen, saya pergi ke satu tempat yang melewati DPD-nya Golkar, ceritanya kantor Golkar nih ceritanya. Saya melihatlah di situ, kok pilihannya kok beda. Spanduk-spanduknya yang bukan pilihannya seorang Teh Ade tapi beda gitu lah. Itu makanya saya bilang apa ada dualisme di dalamnya gitu. Jadi ada dua hal itu, ada aspek etika, kemudian ada aspek hukum. Ini sebenarnya dilanggar. Ya kan jelas bahwa nggak ada istilah dualisme dalam kepengurusan di daerah, itu nggak mungkin. Karena apapun ceritanya, bahwa organisasi itu kan hierarkis. Nah, siapa yang kemudian memiliki SK? Ya kan sudah jelas, kepengurusan itu ada di THD. Iya itu dia. Tapi ada SK-nya, kemudian dilantik secara baik gitu. Nah, kemudian kalau ada yang klaim itu kan ada dua hal yang dilanggar tadi, secara politik karena secara etika politik. Kemudian ini menabrak satu tradisi berpolitik dalam konteks struktur. Secara hukum ini juga menabrak karena melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik itu ada pasalnya itu kalau mau dipasal. Tapi luar biasa dipercaya sendiri sekali dong. Ya kita sih sebetulnya kalau selama dinamika itu masih dalam koridor aturan, juga terus menjaga tradisi etika berpolitik sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nabrak, pasti saya yakin akan ada konsekuensi. Mudah-mudahan konsekuensinya bukan menjadikan Golkar menjadi partai yang membingungkan, tidak. Tapi justru warga melihat, masyarakat Kota Bekasi melihat bahwa memang Golkar ini memang partai yang sangat matang lah dalam berpolitik dan kemudian justru meningkatkan mudah-mudahan ya tingkat popularitas partai, bahkan elektabilitas. Mudah-mudahan karena kan kalau udah garis bawahnya dinamika ya kita udah paham dinamika. Tapi kan semua konflik interest apapun semua kembali pada yang namanya aturan. Manajemen konflik pun sama kan, orang boleh, tapi kemudian akan kembali kepada aturan. Negara pun juga begitu kan, kepentingan apapun ketika sudah masuk wilayah hukum positif ada aturannya. Gitu. Membangun elektabilitas Kota Bekasi ini untuk Golkar sendiri bagaimana? Kan ya dinamikanya lumayan keren lah kemarin kalau menurut saya gitu. Apalagi kan sekarang seorang perempuan nih yang menjadi leadernya gitu kan di hierarkinya DPRD ini gitu kan, Golkar Kota Bekasi. Makanya saya bertanya karena kan sensinya seorang perempuan itu kan beda sama laki-laki. Bedanya apa? Ya,
Kalau saya sih melihatnya kalau sains perempuan kan pakai hati. Kalau laki-laki kan lebih pakai logika. Oke, kita penerapan biasanya lebih cepat dengan laki-laki, katanya sih seperti itu. Maksudnya emosional rasional ya, gitu emosional maksudnya. rasionalnya memang betul. Jadi gini, Partai Golkar itu kan ya partai yang lama ya. Bahkan banyak yang bilang Golkar itu laboratorium partai, banyak kader-kader yang pernah di Golkar itu sukses gitu. Itu juga menjadi ukuran bahwa hari ini memang partai yang cukup modern itu Golkar. Tidak tergantung figur sebenarnya ketokohan apapun, tapi akan menjadi kekuatan yang luar biasa manakala Golkar sebagai partai modern tapi juga melahirkan tokoh yang kuat gitu kan. Kuat baik secara pemikirannya, kuat gagasan dan komitmen terhadap proses bagaimana berperan di dalam bagaimana kita bercita-cita bisa sejahtera, maju dan sebagainya. THD ini kan perempuan, masih muda atau jadi dibilang milenial. Menarik, sangat menarik. Menariknya begini, ini adalah jadi gini. Di daerah-daerah di Indonesia ini dulu ada isu gender lah. Bagaimana kemudian para penggiat, aktivis-aktivis perempuan memperjuangkan 30% kuota dan sebagainya. Bukan hal mudah, tapi Golkar Kota Bekasi bukan hanya THD saja kemudian sebagai top leader perempuan milenial memimpin Partai Golkar Kota, kemudian bendaharanya juga perempuan milenial juga, sekretarisnya juga Sri Kandi hebat nih. Ini perempuan-perempuan tangguh nih, perempuan-perempuan tangguh. Saya optimis, insya Allah, bahwa kemudian dengan pengalaman THD, beliau kan pernah dipilih melalui proses pileg, karena beliau anggota DPRD Jawa Barat. Beliau THD ini bukan orang yang kemudian juga baru berinteraksi dengan masyarakat. Kedua, bahwa THD ini bukan orang juga yang minim pendidikan. Beliau punya proses pendidikannya bagus. Saya kira secara intelektualitasnya itu bagus. Beliau juga kita nggak bisa pungkiri, THD anaknya Pak Rahmat, orang yang proses panjang dalam dunia, malam dalam dunia politik. Saya kira ilmu, genetik dan sebagainya juga melekat ya, meskipun nggak mungkin blok nggak. Gitu. Ya, kita nggak bisa pungkiri juga sama seperti kayak SBY dan AHY. Betul. Nah, itu 3. Keempat, bahwa kemudian meskipun DPD Partai Golkar ini dipimpin oleh Tigra Sri Kandi, pengurusnya yang lain laki-laki itu solid, semangat. Karena nanti kalau mungkin nanti THD diundang ke sini barangkali gitu, selami deh pemikirannya. Mungkin kadang bahasanya sederhana, karena perpaduan, tapi perpaduan antara rasionalitas dan emosionalitas kan gini. Orang tuh kalau bisa memadukan dua hal itu, kalimatnya sebenarnya jadi sederhana, tapi punya makna. Betul. Begitu sebetulnya. Nah, nanti coba diundang. THD itu luar biasa sebetulnya. THD mau nggak saya undang? Ini ada Bang Monel loh di sini. Saya tunggu kehadirannya ya. Iya. Banyak pemikiran-pemikiran yang apalagi kan beliau ini sekarang ketua PMI. Ketua pramuka gitu ya. Jadi gak usah disangsikan lagi interaksi, cara komunikasi dan sebagainya. Tinggal memang ada karakter kan masing-masing. Gak bisa kan kita biasa dengerin Beethoven gitu, terus disajiin Nirvana atau Guns N' Roses kan ya beda. Sama-sama musik. Artinya selera itu kadang memang masing-masing. Nggak bisa dipaksakan juga ya. Iya, suka ngepop, nggak dangdut. Iya, betul. Tapi sekarang ada koplo, saya suka. Campur sari. Campur sari itu enak didengar. Gitu lah. Saya optimis lah, insya Allah. Optimis ya, keren. Mudah-mudahan ada bisa datang ya nanti ke sini. Karena saya itu mau ngebahas macam-macam dan tentang Tiga Sri Kandinya. Tapi apa nih Bang? Mau tanya tentang kinerjanya yang sudah dimulai dengan seorang Ade Puspitasari ini apa? Jadi gini, setelah Musda pun, sebelum Musda banyak komunikasi. Setelah Musda kan pasti di organisasi manapun langkah pertama adalah melakukan internalisasi, konsolidasi.
Sosialisasi ya mana-mana. Iya. Dalam waktu nggak sampai sebulan, proses konsolidasi internalisasi, itu dengan tahapan bagaimana menggelar musyawarah kecamatan, ini internal dulu ya, selesai alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Baik. Tinggal besok di awal tahun Januari, itu kita gelar musyawarah kelurahan. Karena kan udah 1,5 tahun. Oke. Tinggalan kita rapihin. Karena dinamika itu yang terjadi. Ngecengin bau, ganti terotnya kalau agak oblak. Itu wajar. Mobil, ya? Iya, itu mobil. Iya ganti ininya. Ya itu wajar lah. Itu hal-hal yang pasti bahwa step sebagai pemimpin dalam sebuah partai tahu stepnya. Stepnya tahu. Dan apa yang kemudian akan dilakukan yakin kita tahu. Untuk Golkar. Bahkan kemudian dari hasil survei yang kita buat, kan kita juga pengen tahu sebenarnya cara persepsi publik itu seperti apa. Insya Allah itu bisa jadi modal kita untuk melakukan langkah program atau kerja-kerja partai besok. Tapi yang pasti ada istilah YXY ya. Apa tuh? Y itu milenial ya. X itu kolonial ya, kolonial kolonial. Tapi faktanya meskipun THD ini milenial gitu, kita dianggap milenial, banyak unsur-unsur yang X tadi yang masih terus bisa sinergi. Biasanya sih masih jadi dewan pakar seperti itu. Ya, betul. Pembina seperti itu. Bahkan di beberapa PK pun masih. Jadi gitu, kita masih bukan mau potong generasi, ya? enggak, masih aktif. Selama memang punya komitmen, ideologi kepartaian ini, kemudian masih ingin berkontribusi terhadap membangun bersama. Betul ya itu. Karena memang komitmen itu yang dibutuhkan di organisasi manapun atau Bisik Mamu ya. Kalau komitmen kita dalam diri udah nggak ada dalam satu organisasi, udah kayaknya nggak mungkin bisa membangun apa-apa. Gitu. Memang tim penting sekali. Nah, kalau ngomongin masalah tim ya, dinamika yang kemarin dilihat Kota Golkar itu dengan musdanya THD. Bang Pepin gimana nanggepinnya, Bang? Kan kayaknya sabar banget gitu, tapi saya nggak tahu nih sebenarnya pergolakan dia dalam hatinya seperti apa. Kan Bang Monel paham banget. Ya, tadi ada perempuan itu lebih emosional gitu. Iya, makanya. Enggak, gini. Kadang kita itu apa istilahnya? Jadi kadang kita mau pergi ke rumah, mau keluar dari rumah, itu kadang ketahan sesuatu, apa mobil nggak bisa di starter atau apalah namanya. Tapi ternyata ada hal di luar sana yang kemudian kalau andekan bisa terjadi hal yang buruk andekan. Sama kayak kemarin itu. Ketika proses 1 tahun lebih itu terjadi dinamika yang demikian, itu bil hikmah aja kita. Ambil hikmahnya aja. Bagi teman-teman pengurus atau kader partai yang memang punya komitmen, loyalitas, integritas, dia akan tetap tegak lurus pasti. Karena dia akan objektif. Nggak akan lupa proses sejarah. Ingat, orang yang melupakan sejarah itu dia nggak akan pernah besar dia. Besok pasti akan ditinggalkan, bahkan tidak dicatat dalam sejarah. Gitu. Terus kedua, bagi mungkin adiknya dan sebagainya, bagian dari proses. Bang Pepen sendiri gimana menanggapinya? Bang Pepen mah politisi santai. Ulung. Ulung beliau. Ya, beliau lagi bukan lagi politisi, udah saya bilang seperti negarawan. Beliau bijak kok. Bijaknya. Nah, kalau seandainya diizinkan di dalam screen dan grup, saya ada grup. Setiap ada hal-hal kalau kita nggak boleh. Aturan hukum. Jaga etika. Ada buktinya. Kalau boleh di screen nanti saya izin, saya beberin. Guru tuh. Jaga etika. Kita kader partai. Partai itu bukan hanya bicara kepentingan, tapi bicara moralitas. Itu Bapak itu. Itu makanya orang mungkin nggak banyak tahu itu. Saya ada buktinya. Kalau boleh diizinin, saya screen ada semua. Nggak boleh. Kita lalui sesuai proses. Politik ya kita jawab dengan politik. Begitu. Kalau contoh DPD Golkar itu, begitu udah kita hormati proses hukum. Lagi proses hukum, jangan gaya premanisme. Itu Pak Pepen aslinya. Gaya premanisme memang jangan. Nggak boleh. Marah beliau. Betul. Gitu. Nah, sama prosesnya ini juga kemudian menempa THD. Beliau kan dianggap muda banget. Begini politik di dalam kelompok ya. Artinya kan
konflik interestnya kan dengan sama kuning ceritanya nih. Oh begini ya karakternya, oh begini. Itu lebih hikmah aja. Bahkan bisa jadi semacam kitab baru kemudian. Iya. Paling tidak juga jadi menjadi contoh juga kan. Betul. Untuk generasi milenial bahwasannya THD ini seorang intelektual gitu loh. Kalau misalkan gaya premanismenya dipakai, wah udah. Tapi THD keibuan tetap, tetap ibu, tetap kayak ibu kalau kita lagi jangan ngambek. Ayo ngomong aja, gitu. Ternyata ya sama. Oke. Sekarang ngebahas masalah itu Bang. Apakah sebagai seorang anggota tim percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bekasi. Nah, ini saya mau tanya, seberapa efektifkah tim tersebut dibentuk dalam membentuk program kerja Pemkot Bekasi? Efektif? Harusnya kalau nanya TWP 4 itu yang lebih punya kapasitas itu ada teman ketua TWP 4 atau ketua bidang lah setidaknya. Oh iya nggak apa-apa. Ada saya undang mau nanti ya Pak Haris Budiono. Setelah Bang Monel, makanya saya pengen tahu dulu efektifkah? Karena kan setelah hasil dari menilai efektif atau tidakkah ini kan bisa saya nanti undang. Nanti kalau saya bilang yang bilang saya efektif kan usernya Pak Wali. Artinya kemarin ditanya ke Pak Wali, Pak efektif nggak sih TWP 4 kan gitu. Kalau saya yang ditanya ya efektif lah. Ada kontribusi, ya? Pasti ada kontribusinya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Apa sih fungsinya? Banyak kan usernya Pak Wali. Problem solving lah. Itu kan perwal ya. Iya. Kemudian beberapa hal dalam 45 program prioritas itu kan Pak Rahmat sebagai wali kota kan butuh tim yang kemudian mampu untuk memberikan masukan, mengurai persoalan-persoalan, hubungan kerja antar dinas dan sebagainya dalam mencapai tadi 45 program prioritas. Ada bagaimana dulu Bapak kan Pak Wali itu pengen bikin mall pelayanan ya dari 1 ke 5 dan sebagainya. Ada persoalan di BUMD yang harus diurai. Kenapa ini kok nggak segera leading kan gitu kan? Ya itu yang seperti itu. Banyak melibatkan atau masukan dari TWP 4. Tentunya sesuai dengan bidang masing-masing. Itu kalau saya cuma anggota. Ya, makanya kan saya yang penting jangan bikin lambat katanya. Begitu ya, ya benar juga. Meskipun saya mempercepat, yang penting jangan bikin lambat ya gitu. Karena tapi pasti kontribusinya ada dan efektif. Dan nanti tanya Pak Wali lagi lah. Oh gitu ya. Janganlah kalau Pak Walinya nanti kita bahasnya yang lain. Karena kalau sama Pak Wali itu kita bahasnya yang lebih besar lagi gitu. Iya. Ada nih, memang keren nih teman-teman. Ada Pak Suryaman ketua TWP 4. Beliau luar biasa dalam memahami persoalan. Jujur aja saya pengen tahu, maksudnya percepatan pembangunannya itu dalam kinerjanya seperti apa sih gitu loh. Kan gini, kalau hubungan kerjanya Sheila, kita tuh memang tim ini bukan masuk ke wilayah teknis. Kita hanya melakukan kajian, analisa kajian dan memberikan rekomendasi ke Bapak. Oh begitu. Begitu, bukan masuk ke teknis. Kalaupun kemarin di pandemi di COVID ini kita dilibatkan, ini semua juga dilibatkan di Satgas gugus COVID ya untuk pemantauan PPKM atau kita memantau proses distribusi vaksin, yaitu kita turun. Gitu. Tapi pada Sheila maksud tadi hubungan kerjanya atau positioning kerjanya. TWP 4 adalah tim yang memang melakukan proses kajian dan rekomendasi. Kajian dan rekomendasi. Saya baru tahu loh ternyata analisa, saya pikir itu pelaksanaannya. Bukan, langsung bukan. Loh. Kita nggak ada di teknis. Bukan ya. Terima kasih Bang Monel. Sama-sama Sheila. Dona Sheila. Boleh, siapa aja panggilnya. Senang sekali bertemu dengan Bang Monel. Sama-sama, terima kasih. Aku juga Semoga podcast kali ini saya dengan Bang Monel memberikan edukasi dan inspirasi atau mungkin informasi yang teman-teman bisa tapi bukan provokasi loh, bukan. Tapi provokasi yang mendidik juga. Insya Allah seperti itu. Teman bisa kamu, makasih ya udah mendengar pembahasan kita hari ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.